Baik, saya akan membacakan materi tentang sejarah pemilu di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi langsung dan dalam memilih pemimpin mereka, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun presiden. Sejarah pemilu Indonesia mencatat sejumlah peristiwa penting dan perkembangan di mana setiap pemilu menjadi momentum bagi perubahan politik di negara ini. Artikel ini bertujuan untuk pemilu pertama 1955 sampai pemilu legislatif. Pemilu pertama Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, tepatnya pada 29 September dan 15 Desember, yang terbagi menjadi 2 tahap. Pemilu 1955 diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan konstituante. Pemilu ini menandai pertama kalinya rakyat Indonesia diberikan hak suara untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif setelah kemerdekaan. Pada pemilu 1955, partai politik yang di Indonesia saat itu sangat beragam dengan berbagai ideologi yang berkembang, mulai dari nasionalisme, agama, hingga sosialis. Hasil pemilu ini menggambarkan dinamika politik yang sangat kompleks di Indonesia, yang pada akhirnya menyebabkan terbentuknya sistem parlementer yang berjalan hingga tahun 1959. Pemilu ini juga menjadi simbol pertama dari praktik demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung. Yang kedua, pemilu 1959 sampai 1999, periode Orde Lama dan Orde Baru. Setelah pemilu 1955, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang 1945. Akibatnya, tidak ada pemilu legislatif selama masa Orde Lama, kecuali pemilihan umum yang terjadi dalam kerangka sistem politik yang tidak sepenuhnya demokratis. Pada tahun 1971, di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia menggelar pemilu legislatif yang pertama kali di bawah sistem politik yang sangat terkendali. Pemilu 1971 adalah pemilu yang terbatas, di mana hanya partai-partai yang memperoleh izin dari pemerintah yang dapat berpartisipasi. Pemilu ini menjadi bagian dari upaya Soeharto untuk memperkuat dominasi politiknya. Pemilu legislatif berikutnya diselenggarakan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Selama periode ini, Soeharto dan Partai Golkar yang dikuasainya mendominasi setiap pemilu dengan hasil yang seringkali dipengaruhi oleh manipulasi politik dan pembatasan terhadap oposisi. Pemilu pada masa Orde Baru dianggap tidak sepenuhnya bebas dan adil, dengan adanya pengaruh kuat dari pemerintah dalam menentukan hasil pemilu. Ketiga, pemilu 1999, reformasi dan era demokrasi. Pemilu 1999 adalah tonggak sejarah penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Pemilu yang diselenggarakan setelah tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang diawali dengan krisis ekonomi dan gerakan reformasi yang mengarah pada pengunduran diri Presiden Soeharto. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama yang diadakan dalam sistem multipartai bebas, di mana rakyat Indonesia dapat memilih di tengah kebebasan politik yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pemilu 1999 memiliki anggota DPR dan MPR, dengan sejumlah partai politik yang sebelumnya tertekan pada masa Orde Baru, kini memiliki kesempatan untuk berkompetisi secara bebas. Hasil pemilu 1999 menunjukkan adanya pergeseran politik yang signifikan dengan munculnya partai-partai baru dan beragamnya pilihan bagi pemilih. Pemilu ini dianggap sebagai titik balik dalam sejarah politik Indonesia yang menandakan peralihan menuju era demokrasi yang lebih terbuka. 4. Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu presidensial dan perkembangan sistem. Pada pemilu 2004, Indonesia melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Sebelumnya, presiden dipilih oleh MPR, tapi setelah reformasi, pemilihan presiden dilakukan oleh rakyat. Pemilu 2004 menghasilkan pasangan
Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kalla sebagai pemenang yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden untuk 2004 sampai 2009. Pada pemilu 2009 SBY terpilih kembali untuk masa jabatan kedua setelah berhasil memenangkan pemilu presiden yang kompetitif. Pemilu legislatif di tahun 2009 juga memperlihatkan munculnya partai-partai baru yang bersaing dengan partai-partai lama, termasuk Gerindra dan PKS. Pemilu 2014 menjadi semakin penting karena pemilihan presiden dilakukan kembali secara langsung dengan dua pasangan calon yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pemilu 2014 diwarnai dengan persaingan ketat antara kedua tokoh politik tersebut yang kemudian dimenangkan oleh Joko Widodo. Pada pemilu 2019, Jokowi kembali maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Pemilu ini juga diwarnai dengan kompetisi sengit antara Jokowi dan Prabowo yang kembali mencalonkan diri. Hasil pemilu 2019 mengukuhkan Joko Widodo sebagai presiden untuk periode kedua, dengan Prabowo Subianto kembali menjadi rival utama. Pemilu 2024, prospek dan tantangan demokrasi Indonesia. Pemilu 2024 akan menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu ini akan memilih anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD, serta presiden dan wakil presiden di tengah dinamika politik yang semakin kompleks. Pemilu 2024 diharapkan dapat memperkuat kualitas demokrasi Indonesia dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan integritas. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemilu 2024 meliputi masalah pendanaan kampanye, polarisasi politik, dan tantangan terkait dengan penggunaan teknologi dalam pemilu, seperti penyalahgunaan media sosial dan informasi palsu atau hoax. Meski demikian, pemilu ini juga diyakini akan membawa perkembangan lebih lanjut dalam demokrasi Indonesia, terutama dengan semakin berkembangnya partisipasi masyarakat dan generasi muda dan dalam proses politik. Kesimpulan, pemilu di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika politik di negara ini, dari pemilu pertama di tahun 1955 hingga pemilu 2019 yang penuh dengan kompetisi sengit. Setiap pemilu mencatatkan sejarah dan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemilu 2020 melalui pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan dan bebas terhadap Indonesia akan semakin berkembang menjadi negara demokrasi yang kokoh dan semakin dapat membagikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa.